Dengan kasusnya seorang perempuan umur 22 tahun. Dia punya anak pertama ya. Anaknya berusia 1 tahun. Datang ke PMB, ingin masuk keluarga berencana lah, pakai alat kontrasepsi. Ibu ini berencana memiliki 3 anak, memiliki anak 3 tahun lagi. Jadi dia pengen anak tuh 3 tahun lagi lah hamilnya. Kemudian, jadi anaknya baru 1 tahun, tapi dia merencanakan pengen hamil atau punya anak 3 tahun lagi ya. Hasil pemeriksaan bayangkan beratnya 80 kg, umurnya 22 tahun. Tinggi badannya 158, kita bisa bayangkan ibunya sudah overweight ya. Tekanan darahnya 180, hipertensi. AKDR. Ya, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5. Sebelum melahirkan anak yang kedua, Sebelum melahirkan anak yang kedua, dia memakai KB suntik. Jadi apakah pilihan alat kontrasepsi yang sedang kasus tersebut? Tadi sudah dijawab ya. Kalau mal sangat tidak mungkin sekali, kan anaknya sudah usia 1 tahun. Ya. MOW umurnya masih baru 22, anaknya juga baru 1 ya. Nah di sini kita masih berlaku skor umur ya. Umur kali jumlah anak itu minimal 120. Kemudian AKDR, tadi dijawab. Kalau lihat dari berat badan, dari hipertensi, ini memang yang pas adalah AKDR. Kalau implan itu ada hormonnya, ya. Pil kombinasi juga sangat tidak cocok. Jadi ibu ini hipertensi dan overweight, ya. Cobalah kita lihat itu. 80 per 1,58 kuadrat. Pastilah beratnya sudah hampir EMR-nya sudah hampir 30 EMT-nya. Ya. Jadi yang pas adalah AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim. Indikasinya overweight dan hipertensi. Next. Oh ini sudah jelaskan. Tidak bisa digunakan ya, tadi anaknya sudah 1 tahun ya. Karena mal itu hanya bisa digunakan ketika bayinya baru 6 bulan ke bawah ya. MOW tidak, nah ini sudah saya jelaskan, tidak dapat digunakan karena ibu masih ingin anak lagi, dan samping itu skor umurnya itu sangat tidak memungkinkan ya. AKDR digunakan karena dia ibu ini obesitas dan hipertensi. Implan tidak direkomendasikan karena menderita hipertensi dan berat badannya obesitas. Juga sama dengan pil kombinasi. Jadi yang paling pas adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang dipasang di dalam rahimnya karena tidak mengandung hormon, hanya diletakkan di dalam rahim ya. Lanjut. Karena tadi IUD itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu metabolisme karena hanya diletakkan sifatnya ya. Kemudian kasus kedua, seorang perempuan berusia 29 tahun. Oh, tadi ada pertanyaan enggak? Kira-kira kalau ibunya gemuk susah nggak dipasang IUD? Sebenarnya nggak ada hubungan. Ketika posisinya benar-benar terbuka, kemudian ukuran dari spekulumnya pas, itu tidak apa-apa. Dan ibunya umur beratnya 80 tidak apa-apa, nggak ada pengaruh ya, masih tetap bisa kita pasang. Memang memerlukan keterampilan ekstra, beda dengan ibu yang tidak obesitas ataupun overweight ya. Nah di sini kasus kedua, seorang perempuan berusia 29 tahun. Dia sudah ikut keluarga berencana, dia aseptor IUD ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini ada keluhan, datang ke klinik mengeluh mengalami perdarahan hebat dan tidak teratur. Jadi perdarahannya itu hebat dan tidak teratur ya. Kemudian hasil pemeriksaan itu tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi waktu di inspekulo tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Kemudian tidak juga ada tanda-tanda kehamilan. Mungkin ini baru menstruasi ya. Karena dia pendarahan ya. Kemudian kadar HB 8. Jadi 8 termasuk anemi sedang ya. Kira-kira asuhan apa yang diberikan pada kasus tersebut, kepada kasus ibu ini? Opsi pertama, beri ibuprofen 3 kali 800 mg. Kan dia tidak ada tanda-tanda infeksi ya.
Kemudian beri tablet FE 1 kali 1 tablet per hari. Kalau Anda tidak membaca clue soalnya perdarahan yang hebat, hanya baca kadar HB, mungkin bisa terpengaruh. Tapi kita di sini ada keluhan. Dia datang dengan keluhan mengalami perdarahan hebat dan tidak teratur. Jadi mengalami perdarahan hebat dan tidak teratur. Itu clue soalnya ya. Beri pil kombinasi satu siklus, nanti ada urut-urutannya ya. Kemudian beri 2 tablet pil kombinasi, 3 cabut AKDR dan ganti metode KB lain. Kita lihat jawabannya, ini ada urut-urutannya ya. Memang ini harus cabut sajalah kalau perdarahan hebat dan tidak teratur ya. Lanjut ini. Kita lihat ya. Ini penjelasannya. Tadi sering ditemukan pada pengguna AKDR pada 3-6 bulan pertama ya. Kita khawatirkan ketika ada infeksi panggul atau kehamilan ektopik ya. Jadi kalau infeksi berarti dia nyeri dan keluar keputihan hebat, nyeri tekan di daerah sipisis ya, baik kiri maupun kanan, termasuk di sipisisnya ya. Kita khawatir itu ada infeksi. Kemudian kalau kehamilan ektopik, perdarahan. Jadi tidak mungkin lah ya. Jadi tetap kalau memang Anda ada hubungan ke sini, boleh kita rujuk. Ya. Kalau ada kelainan patologi tadi, misalnya nyeri benar ya, nyeri tekan ya. Nah, itu opsi pertama. Itu ketika ada tanda infeksi. Ini tidak ada ya. Tadi di kasus tidak ada tanda infeksi. Bila tidak ditemukan kelainan patologik dan perdarahan masih terjadi, beri 2 tablet pil kombinasi untuk 3-7 hari. Itu kalau perdarahan tidak hebat benar ya. Kalau perdarahan hebat nggak usah tunggu-tunggu lah. Ini untuk penjelasan saja ya. Jadi ketika perdarahannya tidak terlalu hebat ya. Kemudian kita beri 2 tablet pil kombinasi untuk 3-7 hari. Kemudian dilanjutkan 1 siklus pil kombinasi. Atau dapat diberi 50 etilestradiol atau 1,25 estrogen ya, konjugasi selama 14-21 hari. Ini ketika perdarahannya misalnya spotting dan tapi kalau perdarahan sudahlah. Kalau perdarahan hebat itu berarti banyak ya. Itu sudahlah kita ada hubungan tadi HB-nya 8 ya, jadi kita langsung sajalah cabut AKDR-nya. Jangan membuat peluang perdarahan bertambah ya, dan bantukan untuk memilih metode lain. Jadi saya ulangi, pada kasus ini lihat soalnya tadi Mbak, soalnya Mbak. Kita baca. Nah, di sini kita lihat HB-nya 8. Jadi mengalami perdarahan hebat dan tidak teratur. Di sini berarti sebelum perdarahan hebat ini dia sudah tidak teratur. Jadi kita tidak usahlah membuang-buang waktu untuk mencoba memberikan tablet kombinasi tadi, ya, tidak usahlah. Kecuali kalau dia mengalami perdarahan atau spotting dan tidak teratur, bisa kita kasihkan tablet kombinasi. Tapi kalau dia perdarahan hebat dan tidak teraturnya berarti sebelum itu dia sudah tidak teratur mainnya, sudahlah cabut dan ganti alat kontrasepsi lain. Lanjut yang ketiga, kasus ketiga. Anemi bisa diobati ya. 3. Seorang perempuan berumur 24 tahun datang ke PMB Bu Ninah, ini bidan Ninah ya. Konsultasi mengenai metode kontrasepsi. Dia baru konsultasi. Hasil anamnesis ternyata ibu ini sedang menyusui bayi baru 3 bulan. Dan belum pernah haid sejak selesai masa nifas. Kalian ingin mendapatkan alat kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi untuk menunda kehamilan. Tapi dia masih menyusui ya. Kemudian hasil pemeriksaannya, tanda-tanda vitalnya itu 110/80 mg/Hg, normal. Nadinya normal 78 kali per menit, suhunya normal 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah kontrasepsi yang dapat digunakan selain pada kasus tersebut? Kita tahu bahwa tablet itu ada 3 ya, bifasik, trifasik, dan monofasik. Ya. Ini bayi sudah berumur 3 bulan, ya. Kemudian
masih menyusui, ingin konsultasi pelayanan kontrasepsi maksudnya ya, semuanya dalam batas normal. Kenapa kita tidak berikan pel, bifasik, pil monofasik, ya, suntik sebulan? Kalau pil ini kan ada yang dia kombinasi, tapi tidak seefektif suntikan karena ada opsi suntikan di sini. Ya, jadi ada pel untuk menyusui. Tapi karena ada opsi lainnya yaitu suntik 3 bulan, lebih efektif suntik 3 bulan atau lebih efektif yang tablet yang tiap harus diminum? Jelas lebih efektif yang 3 bulan. Kalau suntik 1 bulan dia akan ASI-nya akan kering, akan berkurang, bisa juga menjadi kering, akan mengganggu produksi ASI. Ya. Jadi opsi yang benar adalah suntik 3 bulan. Coba lihat jawabannya, Mbak. Nah, ya suntik 3 bulan. Tadi pilihannya, walaupun pil itu ada pil yang kombinasi yang untuk menekan untuk tidak mengganggu produksi ASI, tapi karena harus dimakan setiap hari, kemudian ada opsi jawaban bahwa suntikan 3 bulan, ya itu suntik 3 bulan. Ya. Jadi harus kita pikirkan juga clue soalnya itu dengan opsi jawabannya itu. Ya. Kalau tidak ada suntik, mungkin kita bisa pakai pil yang untuk menyusui. Nah, pembahasan alat suntik 3 bulan, alat kontrasepsi yang sedang menyusui adalah kontrasepsi yang hanya mengandung hormon progesteron atau KB hormon hormonal. Berdasarkan pilihan suntik 3 bulan, oke, ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Seorang perempuan berumur 22 tahun datang ke PMB Fatma untuk konsultasi mengenai metode kontrasepsi. Hasil anamnesis, klien datang menyusui bayi yang berumur 2 bulan. Jadi umur bayinya masih 2 bulan dan sudah mendapatkan head 2 hari yang lalu. Ya, jadi bayinya baru 2 bulan postpartum, ibu ini sudah dapat men. Setelah dilakukan konseling, klien ingin menggunakan minipel. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, nadinya normal ya, 110/80 mm Hg, kemudian nadinya 78, suhunya 36, derajat Celcius, pernapasannya 24 kali per menit, hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kapan waktu yang paling tepat klien untuk mendapatkan alat kontrasepsi tersebut? Di sini kita lihat, ini headnya 2 hari lalu ya. 1 sampai 5 hari pada masa haid. Jadi masih pas dia ya, dia termasuk dalam kategori 1 sampai 5 hari haid ya. 1 sampai 10 haid pada masa haid tidak mungkin ya, kalau sudah 10 hari udah mens lagi biasanya. Setiap saat di luar siklus haid, 1 sampai 5 hari setelah masa haid selesai, 1 sampai 10 hari setelah masa haid selesai. Jadi hati-hati membaca soalnya. Kita memberikan pel itu hari pertama sampai hari kelima menstruasi. Ya, ingatkan. Jadi kita memberikan pel hari pertama sampai hari kelima menstruasi. Jadi yang tepat adalah 1 sampai hari kelima menstruasi. Coba next jawabannya. Mbak, jawabannya Mbak. Nah, hari ke-1 sampai ke-5 haid, itu yang paling pas ya. Tapi misalnya dia datang hari kelima, misalnya sudah hari ke-6 lah, hari ke-6, dapat digunakan tiap saat. Ini kata-katanya agak meragukan. Bila di atas hari kelima atau tidak haid, dapat digunakan tiap saat, bukan begitu ya. Bisa digunakan pada hari di atas kelima, 6, 7, asal pasti dia belum melakukan hubungan seksual. Itu maksudnya, bukan tidak haid. Kan bila di atas hari kelima haid, nanti di benar ya kata dia tidak ragu. Jadi bila di atas hari kelima haid,
dapat digunakan tiap saat asal dipastikan tidak hamil. Namun jangan melakukan hubungan seksual atau melakukan proses. Kenapa? Karena dia masih menyusui, baru 2 bulan tadi ya. Kemudian tapi sudah menstruasi, beda dengan tidak menstruasi. Kalau menstruasi sudah berarti sudah mulai siklus normal dia. Tapi kalau dia benar-benar tidak menstruasi, 5 bulan benar-benar tidak menstruasi, Anda yakin tidak hamil, Anda boleh suntik ataupun minum tablet. Tapi harus dipastikan bahwa dia betul tidak hamil. Nah, tapi ini sudah diselingi dengan mens, ya. Nah, pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan, pasca salin tidak haid dapat dimulai, sudah saya jelaskan tadi, ya. Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan, pasca persalinan tidak haid dapat dimulai setiap saat. Artinya sebumbung. Sebumbung asal aslinya ASI eksklusif. Kalau dia ASI dengan tambahan kita masih ragu. Tapi kalau dia benar-benar ASI eksklusif, yakin kita boleh KB ya. Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca salin dan sudah dapat haid dapat dimulai pada, sudah saya jelaskan. Pada ibu pasca keguguran segera boleh diberikan tablet. Ya. Ini nanti jangan meragukan yang di atasnya, bila di atas hari kelima atau tidak haid. Bila di atas hari kelima haid, itu maksudnya, ya. Lanjut. 5. Azan dulu. Tunggu sebentar ya. Coba kawan-kawan itu nanti sambil di masalah yang tadi suntikan tadi ya. Coba nak yang suntikan tadi nak, yang suntikan tadi satu lagi yang keempat, nomor 4. Nah ini tadi suntik 3 bulan untuk yang tidak menyusui, tidak menyusui, untuk yang menyusui. Terbalik tidak penjelasannya itu? Coba. Yang kombinasi itu 3 bulan atau sebulan? Mbak nengah. Mbak nengah di mana nih Mbak nengah? Mbak Ketut nengah. Wirke. Mbak nengah Wirke. Mbak yang kan berarti sudah lama nggak ngolah KB. Yang kombinasi itu yang sebulan itu 3 bulan. Apa udah salah? Yang 3 bulan rasanya yang kombinasi. Yang sebulan itu yang tidak kombinasi. Ini mungkin keliru penjelasan nih, penjelasan aja yang keliru. Benar suntik 3 bulan untuk mereka yang masih menyusui. Coba lihat catatan, Bunda nggak punya catatan KB. Ini Mbak, itu Lisnawati, benar nggak? Yang kombinasi itu kalau saya tidak salah, yang 3 bulan. Yang tidak kombinasi yang sebulan. Ya, coba, benar ya, ini salah di penjelasannya nih. Benar jawabannya, tapi penjelasannya salah, terbalik. Nanti dicek lagi ya. Di sini azan di sini. Jawab. Kedengeran enggak ini? Oh. Jadi kita ulangin. Next penjelasannya, sayang. Penjelasannya. Admin penjelasannya coba. Yang nomor 3 ini kita ulang. Tidak apa-apa ngulang lagi ya. Ragu Bunda. Ya. Suntik 3 bulan itu benar. Tapi kalau dia hanya mengandung progesteron, benar nggak ini? Progesteron itu kan kontraksi ya. Benar. Memang benar suntik 3 bulan. Penjelasannya saja maksud Bunda.
Yang 3 bulan tuh kombinasi atau tunggal? Nanti dicari ya sambil jalan kita. Tunggal Bunda, mengandung DMPA dok, anu Bunda. Benar ya? Benar ya? Iya, Oh ya, iya benar Bunda. benar ya. Jadi yang kombinasi itu yang 1 bulan ya? Iya Bunda. Oh, iyalah. Jadi ya Bunda takut keliru. Jadi ada hubungan dengan trifasik, bifasik, dan monofasik. Jadi yang untuk menyusui itu yang monofasik kan? Benar nggak? Yang tunggal maksud Bunda, tidak kombinasi. Itu pelajaran KB D3 itu Bunda lupa. Yang pertama kali baru masuk ke pencarian dan belajar trifasik, bifasik, dan monofasik. Nah, monofasik itu yang tunggal, berarti dia sama dengan yang 3 bulan. Dexomet itu ya Mbak ini ya. Jadi benar itu penjelasannya. Daripada kita ragu-ragu, enak kita diskusikan ya. Lanjut. Kelima tadi. Nah, kalau ini kelima. Oke. Seorang perempuan berumur 24 tahun datang ke PMB Bidan Hilda. Hasil anamnesis ingin mengganti alat kontrasepsi. Klien memiliki riwayat krem pada saat menstruasi. Klien ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang untuk menunda kehamilan. Pemeriksaan, semua tanda-tanda vitalnya normal, 120/80, kemudian nadia normal, suhunya normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah rencana asuhan yang dapat diberikan berdasar datang hasil ini mengganti? Cuma enggak disebutkan ini kontrasepsi yang dia pakai ini apa. Karena dia mengalami kram pada saat menstruasi, artinya ada gangguan pada saat menstruasi. Karena dia ada kata-kata klien ingin mengganti alat kontrasepsi. Klien memiliki riwayat kram pada saat menstruasi. Tapi dia pengen metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang ini tidak disebutkan dia punya anak berapa, ya. Mesti disebutkan punya anak berapa karena ada hubungan dengan jumlah anak dan umur ketika dia kontrasepsi MOW atau MOW, ya karena ibu-ibu. Jadi di sini yang jangka panjang itu IUD dan implan. Semua normal. Berarti ibu ini pasang IUD barangkali. Kalau pasang IUD kita ganti dengan KB implan boleh, suntik 3 bulan boleh. Tapi kalau dia mau jangka panjang, jawabannya dari coba jawabannya apa Mbak? Next. Implan. Lihat soalnya lagi tadi, mundur soal lagi Mbak. Soalnya lagi tadi. Nah, ada keram. Ada keram, berarti keramnya ada hubungan dengan IUD. Mungkin jadi aseptor IUD karena ada kata-kata ingin mengganti alat kontrasepsi. Tapi tidak disebutkan. Tapi kita berpikir ada hubungan riwayat kram pada saat menstruasi. Jadi mereka yang pasang IUD mungkin saja ada keluhan pada saat menstruasi. Tapi kram itu bisa sebagai salah tanda-tanda akan ada terjadinya infeksi ya. Kemudian apalagi di sini? Normal semua, tapi dia pengen jangka panjang. Jadi clue-nya kram pada saat menstruasi dan masih tetap ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Kalau MOW itu dia datanya ke bidan, ya. Kalau MOP kita coret dulu, nggak mungkin MOW dan MOW bukan urusan kita, ya. Dari kramnya itu mungkin IUD, suntik dan KB implan. Jadi ketika dia pengen riwayat jangka panjang yang untuk bidan itu adalah IUD dan implan. Jadi jawabannya adalah implan. Kita hanya membahas clue soal, nanti takutnya dia nanti lain lagi soal pada waktu hukum, ya. Pertanyaannya pada waktu hukum. Oke, sudah pas lah ya. Jadi itu kita bahas soalnya. Lanjut, Mbak. Oh, habis.